Om Swastiastu. Para sahabat, beberapa waktu lalu saya sempat membaca satu tulisan di Google yang menyatakan bahwa ada perbedaan antara Hindu di Tengger dengan Hindu di Bali. Saya tentu kaget, lalu mencoba mencari apa landasannya, kenapa ada perbedaan. Karena itu tentu kita harus mencari tahu dengan landasan teologis agar kita jangan tersesat oleh pemberitahuan atau tulisan yang seolah-olah ada perbedaan nilai dan sumber tatwa antara Hindu Tengger dengan Hindu di Bali. Bila yang dianut adalah agama Hindu, maka tatwanya mestinya 100% sama. Sedangkan sila dan acara yang dipengaruhi adat istiadat dan juga kegiatan kondisi sosial ekonomi biasanya bisa berbeda. Mengapa tatwa harus sama? Ya harus sama karena sumber ajaran sama dari kitab suci Weda yang merupakan wahyu Tuhan. Sedangkan yang berbeda adalah beberapa aspek pelaksanaan, tetapi bukan nilainya. Aspek dari skala patra seperti budaya, sosial ekonomi, dan lingkungan, kadang-kadang faktor kondisi yang berbeda satu daerah dengan yang lain atau satu negara dengan negara lain tentu bisa membawa perubahan, terutama dalam cara-cara melakukan yajnya. Ulasan ini menegaskan bahwa tidaklah benar yang dipublikasi bahwa ada perbedaan Hindu Tengger dan Hindu di Bali. Bila dilihat fisik ritual yang dilaksanakan, bisa saja itu pernyataan yang benar. Tetapi sebagai penganut Hindu yang landasan tatwanya jelas sama, yaitu kitab suci Weda, tentu tidak boleh mengatakan bahwa perbedaan pelaksanaan atau cara menjadikan ada perbedaan agama yang dianut Hindu Tengger dan Hindu di Bali. Sebut saja belangkon di Jawa dengan udang di Bali yang bentuk fisik busana bagian kepala, di mana akan menjadi salah satu aksesoris bila dilakukan persembahyangan atau yajnya oleh umat. Karena perbedaan fisik tidak serta-merta menjadi berbeda, terpilih menyangkut kepercayaan apalagi pelaksanaan agama. Udang dan belangkon secara fisik berbeda, tetapi fungsinya sama sebagaimana sesana busana bagi para umat yang akan melakukan persembahyangan. Manawa Dharma Sastra bab 2 sloka 6 menyatakan bahwa Weda adalah sumber dari segala sumber dharma. Kemudian barulah semerti di samping sila acara Atmanastuti. Selanjutnya Manawa Dharma Sastra bab 2 sloka 10 menyatakan sesungguhnya sutri adalah Weda, semerti adalah Dharma Sastra. Keduanya tidak boleh diragukan kebenaran dalam keadaan apapun, sebab keduanya adalah sumber kebenaran agama dan hukum. Dari kedua sloka tersebut menunjukkan bahwa Hindu di belahan bumi manapun pastilah sama bila bangsa atau ras atau etnis benar-benar penganut Hindu. Tapi bila melihat ritual dari sisi jenis, waktu, sarana, skala kegiatan ritual dari sisi sila dan acara berpeluang berbeda fisik tetapi tujuan sama. Sebagaimana terjadi pada praktek pelaksanaan agama Hindu yang dilaksanakan para penganut Hindu di Bali dan kawasan Bromo Tengger yang sama-sama keturunan Majapahit. Sebagaimana kita ketahui bahwa Majapahit adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang berdiri sekitar 1293 hingga 1527 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan menguasai wilayah Nusantara pada masa Raja Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389 Masehi.
Kerajaan Majapahit hancur abad ke-16 akibat serangan Raden Patah. Untuk menyelamatkan diri, sebagian warga Majapahit mengungsi ke Pulau Bali dan sebagian lagi mengisolasi diri tinggal di kawasan Gunung Bromo yang kini dikenal sebagai Hindu etnis Tengger. Penganut Hindu pelarian kerajaan Majapahit berkembang dalam situasi berbeda. Hindu di Bali didukung sistem karena kerajaan di Bali cukup eksis sehingga Hindu dan budaya bertumbuh beriringan. Hindu di Bali kini telah mendukung umat Hindu Nusantara, bahkan telah sampai di Brussels, Belgia, dan Berlin, Jerman. Hindu dengan pengaruh budaya Bali kini telah mendukung Hindu Nusantara, termasuk Hindu Tengger Jawa Timur sebagai sesama pewaris Hindu Majapahit. Populasi etnis Tengger diperkirakan sekitar 500.000 jiwa. Dulu masyarakat Tengger mengisolasi diri dari modernisasi, namun kini sudah menyesuaikan diri dengan dunia baru dan tetap mempertahankan kearifan lokal. Etnis Tengger bertempat di sekitar Gunung Bromo Semeru. Gunung ini diketahui menjadi simbol pertemuannya batas Kabupaten Pasuruan, Lumajang, Kabupaten Probolinggo, dan Malang. Di tengah gempuran modernisasi, desa-desa berlokasi 4 kabupaten yang mayoritas memeluk agama Hindu, penduduknya masih memegang teguh adat istiadat Tengger. Desa-desa tersebut antara lain Ngadas, Jatak, Wonotoro, Ngadirejo, dan Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Ledo Kombo, Pandasari, dan Wonokerso, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo, Tosari, Wonokitri, Sedaeng, Ngadiwono, Podokoyo, Kecamatan Sosari, Kabupaten Pasuruan, Desa Kedawung, Kecamatan Pusu, Kabupaten Pasuruan, Ngadas, Kecamatan Pojokusmo, Kabupaten Malang, serta Argosari dan Ranupati, Kecamatan Sanduro, Kabupaten Lumajang. Hindu etnis Tengger dan Hindu etnis Bali masih mewarisi tradisi baik Hindu Majapahit, walaupun terkesan ada perbedaan antar keduanya. Perbedaan tersebut antara lain: pertama, Hindu Tengger tidak mengenal sistem kasta sebagaimana di Bali, tetapi catur warna tetap ada dengan adanya dukun sebagai pemimpin ritual keagamaan, ada pengurus etnis, ada pedagang, dan petani. Kasta adalah bagian dari budaya yang tumbuh berkembang di Bali, sedangkan catur warna bersumber dari Weda sebagaimana Rigweda bab 8 sloka 4 Sair 19 menyatakan, kaum Brahmana muncul dari kepala wujud manifestasi Tuhan, kaum Ksatria muncul dari kedua tangannya, kaum Wasya muncul dari kedua pahanya, dan kaum Sudra muncul dari kedua kakinya. Kedua, sebagaimana Hindu di Bali, Hindu Tengger juga senang bermusyawarah karena sangat cinta damai, sehingga senang menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat, dan wilayahnya hingga kini aman dan tidak ada kejahatan. Hindu etnis Bali melaksanakan hal yang sama sehingga menjadikan Bali tetap aman dan damai. Ketiga, masyarakat etnis Tengger menggunakan Gunung Bromo sebagai tempat suci sehingga sangat menjaga kelestarian alam dan ekosistem di dalamnya. Hindu Tengger rutin menggelar upacara yajna kasada di Gunung Bromo. Sedangkan Hindu di Bali juga melakukan hal yang sama dengan cara berbeda. Pusat-pusat kegiatan Hindu terutama pura-pura besar ada dekat dengan gunung seperti Pura Besakeh dekat Gunung Agung, Pura Batur dekat Gunung Batur, dan Pura Batukaru dekat Gunung Batukaru. Keempat, Hindu Tengger banyak upacara yajna sebagai ciri penganut Hindu yang melaksanakan pancayajna. Hal yang sama juga terjadi di Hindu Bali. Karena itu, yajna adalah bagian dari pelaksanaan kewajiban sebagai penganut Hindu. Beberapa upacara agama yang dilakukan sebagai penganut Hindu Tengger yang tidak berbeda jauh dengan Hindu di Bali antara lain: pertama, upacara kesada atau yajna kesada
merupakan hari raya kurban bagi orang Tengger. Kedua, upacara Karo dilaksanakan pada bulan Karo. Penyelenggaranya serupa Idul Fitri, yakni saling berkunjung ke rumah sanak keluarga untuk bermaaf-maafan. Berikut upacara unan-unan bertujuan membersihkan desa dari makhluk halus dan menyucikan para arwah. Upacara ini dilakukan sekali dalam sewindu. Upacara entas-entas merupakan upacara untuk menyucikan roh orang yang telah meninggal pada hari ke-1000 agar roh masuk surga. Upacara pujan mubeng dilaksanakan pada bulan ke-9 kalender Tengger. Ini dilakukan dengan berkeliling desa bersama dukun yang memukul ketipung untuk membersihkan desa dari gangguan dan bencana. Upacara kelahiran seorang bayi dengan 6 macam upacara yang terkait. Juga ada upacara tugel kancung atau pemotong rambut bagian depan yang diselenggarakan ketika seorang anak menginjak usia 4 tahun. Ada upacara perkawinan mirip ditentukan oleh dukun. Perhitungan tersebut harus sesuai dengan Satwara dan Pancewara kedua calon pengantin. Hal yang sama juga dilakukan bagi penganut Hindu di Bali. Ada upacara kematian diselenggarakan secara gotong royong untuk membantu kebutuhan dan perlengkapan upacara penguburan. Upacara barikan dilaksanakan ketika usai terjadi bencana alam atau peristiwa yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Tengger. Upacara keagamaan lain bagi Hindu di Tengger yaitu upacara liliwet diadakan di setiap rumah penduduk, di mana seorang dukun memberi mantra di setiap sudut rumah agar terhindar dari malapetaka. Praktek-praktek pelaksanaan yajna demi perlindungan umat seperti ini sebagaimana terjadi juga di Bali sebagai sesama pewaris Hindu Kerajaan Majapahit. Hubungan Hindu etnis Tengger dan Hindu etnis Bali dalam melaksanakan kewajiban agama sumber tatuannya sama, yaitu Weda Sruti dan Weda Semerti. Maka pernyataan bahwa Hindu Tengger dan Hindu Bali berbeda tidaklah benar. Hindu Tengger dan Hindu di Bali dalam melaksanakan yajna ada perbedaan waktu, sarana, cara, pakaian, pemimpin agama, dan nama pancayanya berbeda. Pada awalnya banyak terjadi, tetapi memiliki satu tujuan yang sama. Kini dengan terbukanya kehidupan masyarakat Tengger, ada akulturasi dengan Hindu di Bali, dan beberapa aktivitas yajna telah ada penyesuaian untuk lebih menyelaraskan dengan sumber tattoo yang ada. Kini penganut Hindu di Bali dan penganut Hindu di Tengger berada dalam satu alur, yaitu berpegang teguh pada ajaran agama Hindu yang bersumberkan dari Weda Sruti dan Weda Semerti. Para sahabat, itulah sebagai informasi umum untuk meluruskan bahwa tidaklah benar Hindu Tengger dan Hindu di Bali berbeda. Perbedaan pada cara pelaksanaan tidak menjadikan Hindu Tengger dan Hindu Bali berbeda. Sejalan dengan makin adanya kerjasama dan hubungan antar sesama penganut Hindu, kini kekuatan tattoo makin dibenahi, dan pada akhirnya Hindu di Nusantara, bahkan Hindu di dunia, pada akhirnya akan memiliki prinsip-prinsip tujuan yang sama, namun dengan cara sulit disatukan karena ada Dese Kale Patre. Semoga Brahman memberkati kita semua. Om Santi 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 Om.